kita akan mulai belajar tentang 3 raja ya. Itu ada yang tahu raja apa aja? Saul, Daud, Salomo. Ya. Jadi kita akan mulai dari Raja Saul. Ini Saul. awal mulanya, ya awal mulanya timbulnya kerajaan itu bukan atas kemauan Tuhan. Tuhan maunya yang menjadi pemimpin mereka itu adalah para nabi. Nah ini ya, Israel itu menolak teokrasi. Nah itu bisa dibaca di 1 Samuel 8 ayat 5 sampai 7 dan dilanjutkan ayat 20. Jadi Israel itu menolak pemerintahan melalui seorang nabi. Kenapa? Karena mereka awalnya itu sangat percaya pada Samuel, tetapi ketika melihat keturunannya Samuel sepertinya nggak benar, akhirnya mereka bilang, wah nggak bisa nih kalau dipimpin oleh nabi terus seperti ini. Nah, makanya lalu mereka bilang, udahlah berikan kami seorang raja, ya seperti negara-negara lain. Padahal Samuel sudah mengatakan, kalau kamu menjadi sebuah kerajaan, itu kamu satu harus bayar pajak. Kedua, kamu harus patuh kepada raja. Ya apapun yang raja katakan, kamu harus menuruti. Dan kamu harus memberikan upeti segala macam. Tetapi rakyat tetap bersikeras. Ya rakyat bilang nggak apa-apa lah. Ya pokoknya saya akan terima. Seperti itu. Nah ini ya kita baca di sini. Israel menolak teokrasi, pemerintahan oleh Allah melalui seorang nabi yang telah didirikan oleh Allah. Mereka menginginkan seorang raja seperti bangsa-bangsa kafir yang tinggal di sekitar mereka untuk memimpin mereka dan bertempur dalam peperangan. Demikianlah mereka menolak Allah sebagai raja mereka. Siapa yang bertempur di Laut Teberau, di Yeriko, dan selama masa pemerintahan para hakim. Walaupun begitu, Samuel mengemukakan permintaan mereka kepada Tuhan, dan Tuhan menyuruhnya untuk memberikan mereka seorang raja. Ya, ini suatu bentuk pemerintahan yang terorganisasi itu baik. Akan tetapi sebenarnya orang Israel sudah memiliki pemerintahan sebelum itu dalam hukum Taurat dalam negara teokrasi. Mereka menolak Allah sebagai raja mereka, walaupun Allah telah melakukan hal yang lebih baik daripada raja manapun. Mereka tidak kena wajib militer, tidak perlu membayar pajak, dan tidak perlu berbakti kepada pemerintah. Mereka menginginkan seorang raja, walaupun mereka tahu bahwa hamba-hamba dari raja lain membangun piramid dan monumen lain. Mereka lebih suka berbakti kepada seorang raja daripada berbakti kepada Allah yang hidup. Bahkan setelah Samuel membeberkan semua fakta ini kepada mereka. Nah, mungkin kita bisa buka 1 Samuel 8. Kita baca ayat 5-7, dilanjutkan ayat 20. Ada yang mau baca? Ada yang mau baca? Bantu Apa Bu? saya membaca. 1 Samuel 1 Samuel 8 5 ayat sampai 5 sampai 7 boleh. Dan berkata kepadanya, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Waktu mereka berkata, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami, perkataan itu
mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka." Nah, jadi dengan mereka meminta, ya, dengan meminta raja, itu berarti mereka sudah menolak Tuhan sebagai pemimpin mereka. Dan ini sangat menyedihkan hati Samuel. Ya, kalau kita tahu begitu setianya Samuel kepada Tuhan, Samuel begitu mempersembahkan seluruh kehidupannya kepada Tuhan. Walaupun Samuel sudah membeberkan, ya, betapa tidak enaknya kalau sebuah pemerintahan itu berbentuk kerajaan. Tetapi kita tahu rakyat Israel itu adalah orang yang stubborn, keras kepala. Ya, sejak awal mereka keluar dari Mesir, nah kita tahu bagaimana mereka selalu mengeluh, mereka tidak puas. Ya, akhirnya puncaknya mereka ingin mempunyai seorang raja. Akhirnya Samuel mengikuti permintaan mereka. Ya, walaupun begitu Samuel masih tetap mendoakan mereka. "Mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdoa kepada Tuhan. Dengan berhenti mendoakan kamu, aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus." Ya, ini dari 1 Samuel 12 ayat 23. Bapak Ibu bisa lihat nggak? Bisa. Bisa. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin Bapak Ibu menyediakan kertas dan pensil atau alat tulis. Karena nanti saya akan berikan pertanyaan-pertanyaan dari presentasi ini. Nanti yang benar menjawabnya, saya kasih hadiah. Dikirim hadiahnya ke rumah. Ya, karena nanti ada 10 pertanyaan plus tebak gambar. Nah, ini raja pertama yaitu Saul. Alasan tindakan rakyat mengangkat Saul jadi raja. Apa alasannya ya? 1. Sejak abad ke-11, bangsa Filistin terus mencoba memperluas kekuasaan mereka di seluruh negeri Kanaan. Ya, kita tahu kisah Daud. Ada yang pernah tahu kisah Daud? Daud yang berperang melawan Goliat. Iya. Nah, itu Goliat itu orang Filistin. Nah, kedua, mereka telah mengalahkan Israel di Afek sambil merampas tabut perjanjian. Ya, makanya tabut perjanjian pernah hilang lalu diketemukan kembali. Mungkin bisa dibaca 1 Samuel 4 supaya terbiasa ya membuka kitab suci. Satu Samuel 4.
Ada yang sudah dapat? Sudah, Bu. Udah, Bu. Oke, siapa yang mau baca? Satu bab. Ya, sampai di sini aja. Mereka mengalahkan Israel di Afek. Alasannya. 1 Samuel 4. Ya. Dan perkataan Samuel sampai ke seluruh Israel. Tabut Tuhan dirampas. Orang Israel maju berperang melawan orang Filistin dan berkemah dekat Ebenezer. Sedang orang Filistin berkemah di Afek. Orang Filistin mengatur barisannya berhadapan dengan orang Israel. Ketika pertempuran menghebat, terpukullah kalah orang Israel oleh orang Filistin yang menewaskan kira-kira 4.000 orang di medan pertempuran itu. Ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel, "Mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Marilah kita mengambil dari Silo tabut perjanjian Tuhan, supaya ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita." Kemudian bangsa itu menyuruh orang ke Silo. Lalu mereka mengangkat dari sana tabut perjanjian Tuhan semesta alam yang bersemayam di atas para kerub. Kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas, ada di sana dekat tabut perjanjian Allah itu. Segera sesudah tabut perjanjian Tuhan sampai ke perkemahan, bersoraklah seluruh orang Israel dengan nyaring, sehingga bumi bergetar. Dan orang Filistin yang mendengar bunyi sorak itu berkata, "Apakah bunyi sorak yang nyaring di perkemahan orang Ibrani itu?" Ketika diketahui mereka bahwa tabut Tuhan telah sampai di perkemahan itu, ketakutanlah orang Filistin. Sebab kata mereka, Allah mereka telah datang perkemahan itu, dan mereka berkata, "Celakalah kita, sebab itu belum pernah terjadi dahulu. Celakalah kita, siapakah yang menolong kita dari tangan Allah yang maha dahsyat ini? Inilah juga Allah yang telah menghajar orang Mesir dengan berbagai-bagai tulah di padang gurun. Kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki, hai orang Filistin, supaya kamu jangan menjadi budak orang Ibrani itu, seperti mereka dahulu menjadi budak-budakmu. Berlakulah seperti laki-laki dan berperanglah." Ya, cukup. Ya, cukup, Bu. Nah, kalau di situ kita melihat orang Filistin aja mengakui bahwa Allah itu dahsyat. Tapi kenapa ya orang Israel itu tidak mengakui Tuhan? Tidak mengakui Tuhan yang begitu dahsyat. Mereka aja takut ketika tabut perjanjian itu sudah dibawa. Dan mereka percaya bahwa tabut perjanjian itu berarti Allah mereka itu ada di situ. Sehingga mereka kebingungan. Bagaimana ini mengalahkan mereka yang sudah dibantu oleh Allah? Mungkin kita bisa lanjutkan lagi ayat 10. Gantian, siapa yang mau? Saya boleh, Bu? Ya, silakan. Lalu berperanglah orang Filistin sehingga orang Israel terpukul kalah. Mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Amatlah besar kekalahan itu,
Dari pihak Israel, gugur 30.000 orang pasukan berjalan kaki. Lagi pula, tabut Allah dirampas dan kedua anak Eli, Hofni dan Pineas, tewas. Seorang dari suku Benyamin lari dari barisan pertempuran, dan pada hari itu juga ia ke Silo dengan pakaian terkoyak dan dengan tanah lain. Ketika ia sampai, Eli sedang duduk di kursi di jalan menunggu-nunggu, sebab hatinya berdebar karena tabut Allah itu. Ketika orang itu masuk ke kota dan menceritakan kabar itu, berteriaklah seluruh kota itu. Ketika Eli mendengar bunyi teriak itu, bertanyalah ia, keributan apakah itu? Lalu bersegeralah orang itu mendapatkan Eli dan memberitahukannya kepadanya. Eli sudah 98 tahun umurnya dan matanya sudah bular, sehingga ia tidak dapat melihat lagi. Kata orang itu kepada Eli, aku datang dari medan pertempuran, baru hari ini aku melarikan diri dari medan pertempuran. Kata Eli, bagaimana keadaannya anakku? Jawab pembawa kabar itu, orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Kekalahan yang besar telah diderita oleh rakyat. Lagi pula kedua anakmu, Hofni dan Pineas, telah tewas dan tabut Allah sudah dirampas. Ketika disebutnya tabut Allah itu, jatuhlah Eli terlentang dari kursi di sebelah pintu gerbang. Batang lehernya patah dan ia mati, sebab telah tua dan gemuk orangnya. 40 tahun lamanya ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Adapun menantunya perempuan, istri Pineas, sudah hamil tua. Ketika didengarnya kabar itu, bahwa tabut Allah telah dirampas dan mertuanya laki-laki serta suaminya telah mati, duduklah ia berlutut lalu bersalin, sebab ia kedatangan sakit beranak. Ketika ia hampir mati, berkatalah perempuan-perempuan yang berdiri di dekatnya, janganlah takut, sebab engkau telah melahirkan seorang anak laki-laki. Tetapi ia tidak menjawab dan tidak memperhatikannya. Ia menamai anak itu Ikabod, katanya, telah lenyap kemuliaan dari Israel, karena tabut Allah sudah dirampas dan karena mertuanya dan suaminya. Katanya, telah lenyap kemuliaan dari Israel, sebab tabut Allah telah dirampas. Nah, karena itulah maka mereka bersikeras ya meminta raja. Ya, mereka sudah jauh masuk ke wilayah Israel. Nah, ini mereka juga mempunyai pasukan. Nah, ini ya tadi ya 1 Samuel. Mereka memonopoli perdagangan besi, pertukangan besi agar dapat mengontrol pembuatan senjata besi. Ya, jadi ini alasan. Nah, apakah pengangkatan Saul sebagai raja sesuai dengan kehendak Allah? Menurut Bapak Ibu bagaimana? Ya. Apakah Allah terpaksa atau ya udahlah? Tidak ada lagi nabi yang bisa dipercaya oleh orang Israel. Akhirnya mereka bilang, Allah bilang, ya udah, penuhilah keinginan mereka. Menurut Bapak Ibu bagaimana? Kalau menurut tadi bacaan dari Samuel tadi, Allah terpaksa. Allah terpaksa, ya, karena kebebalan dari orang Israel. Ya, ternyata ada kontradiksi di sini. Ya, 1, Saul ditunjuk dan diurapi oleh Samuel, nabi Allah. Nabi Allah, jadi orang yang dipilih Allah. Mungkin kita bisa baca dari 1 Samuel 9 ayat 1 sampai 10 dilanjutkan ayat 16. Ya, hari ini mungkin kita akan lebih banyak membaca supaya terbiasa ya. Supaya nanti tergerak untuk seterusnya membaca.
1 Samuel 9 ayat 1 sampai 10 dulu. Ada yang mau baca? Saya bisa, Ibu. Ya, boleh. 1 Samuel 9. Ada seorang dari daerah Binyamin, namanya Kis bin Abil, bin Seror, bin Bekorat, bin Afiah, seorang suku Binyamin, seorang yang berada. Orang ini ada anaknya laki-laki namanya Saul, seorang muda yang elok rupanya. Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Dari bahu ke atas, ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Kis, ayah Saul itu kehilangan keledai-keledai betinanya. Sebab itu berkatalah Kis kepada Saul anaknya, ambillah salah seorang bujang, bersiaplah dan pergilah mencari keledai-keledai itu. Lalu mereka berjalan melalui pegunungan Efraim. Juga mereka berjalan melalui tanah Salisa, tetapi tidak menemuinya. Kemudian mereka berjalan melalui tanah Sahalim, tetapi keledai-keledai itu tidak ada. Kemudian mereka berjalan melalui tanah Benyamin, tetapi tidak menemuinya. Ketika mereka sampai ke tanah Suf, berkatalah Saul kepada bujangnya yang bersama-sama dengan dia, mari kita pulang. Nanti ayahku tidak lagi memikirkan keledai-keledai itu, tetapi khawatir mengenai kita. Tetapi orang ini berkata kepadanya, tunggu, di kota ini ada seorang abdi Allah, seorang yang terhormat, segala yang dikatakannya pasti terjadi. Marilah kita pergi ke sana sekarang juga. Mungkin ia dapat memberitahukan kepada kita tentang perjalanan yang kita tempuh ini. Jawab Saul kepada bujangnya itu, tetapi kalau kita pergi, apakah yang kita bawa kepada orang itu? Sebab roti di kantong kita telah habis, dan tidak ada pemberian untuk dibawa kepada abdi Allah itu. Apakah yang ada pada kita? Jawab bujang itu pula kepada Saul, masih ada padaku 1/4 shikal perak. Itu dapat aku berikan kepada abdi Allah itu. Maka ia akan memberitahukan kepada kita tentang perjalanan kita. Dahulu di antara orang Israel, apabila seseorang pergi menanyakan petunjuk Allah, ia berkata begini, mari kita pergi kepada pelihat, sebab nabi yang sekarang ini disebutkan dahulu pelihat. Kemudian berkatalah Saul kepada bujangnya itu, pikiranmu itu baik, mari kita pergi. Maka pergilah mereka ke kota, ke tempat abdi Allah itu. Bisa ada yang melanjutkan sampai 16? Saya, Bu. Ya, silakan. Ketika mereka naik jalan pendakian ke kota itu, mereka bertemu dengan gadis-gadis yang keluar hendak menimba air. Mereka bertanya kepada gadis-gadis itu, "Pelihat ada di sini?" Jawab gadis-gadis itu kepada mereka, "Ya, ada. Baru saja ia mendahului kamu. Cepat-cepatlah sekarang. Ia datang ke kota hari ini karena ada perjamuan korban untuk orang-orang di bukit pada hari ini. Apabila kamu masuk ke kota, kamu akan segera menjumpainya. Sebelum ia naik ke bukit untuk makan, sebab orang banyak tidak akan makan sebelum ia datang, karena dialah yang memberkati korban. Kemudian barulah para undangan makan. Pergilah sekarang, sebab kamu akan menjumpai dengan segera." Maka naiklah mereka ke kota, dan ketika mereka masuk ke kota, Samuel yang berjalan keluar untuk naik ke bukit berpapasan dengan mereka. Tetapi Tuhan telah menyatakan kepada Samuel,
Sehari sebelum kedatangan Saul, demikian. Besok kira-kira waktu ini aku akan menyuruh kepadamu seorang laki-laki dari tanah Benyamin. Engkau akan mengurapi dia menjadi raja atas umatku Israel, dan ia akan menyelamatkan umatku dari tangan orang-orang Filistin. Sebab aku telah memperhatikan sengsara umatku itu, karena teriaknya telah sampai kepadaku. Nah, Ketika ya, Israel melihat ya, Saul, cukup Pak. Pak, cukup Pak. Nah, itulah asal mulanya bagaimana Saul ya ditunjuk untuk menjadi raja. Jadi ini asalnya dari 1 Samuel 9 ayat 1 sampai 16. Ya, jadi diingat-ingat ya Bapak Ibu. Tetapi raja itu atas permintaan rakyat yang menurut Samuel berarti pengkhianatan terhadap Allah. Ya, Samuel itu sebenarnya cinta banget ya sama Tuhan. Tetapi dia juga heran kenapa rakyatnya kok enggak, seperti itu ya. Nah, ini ketika Saul menjadi raja, dia dieluk-elukan karena dia bisa menaklukkan berbagai daerah. Ya, dia termasuk orang yang hebat lah ya, begitu ya. Tapi kenapa dia kok bisa jatuh? Nah, ini berawal mula dari iri hatinya. Iri hatinya dia kepada Daud. Ada yang tahu? Ada Bu, saya Bu. Ya. Dia iri sama Daud karena Saul itu banyak menumpas beribu-ribu, tapi Daud berlaksa-laksa Bu. Jadi istilahnya Daud lebih tenar gitu ya? Iya, dia berlaksa-laksa lebih dari beribu-ribu gitu Bu. Jadi dia lebih kuat. Nah, itu yang menyebabkan Saul menjadi terkenal. Iri hati. Padahal sebelum ada Daud, Saul itu terkenal, dipuja-puja. Tapi setelah adanya Daud, ketenarannya, kepopulerannya menjadi berkurang. Ada yang pernah tahu bagaimana dia mengungkapkan iri hatinya kepada Daud? Seingat saya, Daud itu ngungkapin iri hatinya ke Saul. Saul itu ngungkapin iri hatinya ke Daud itu. Jadi pada saat kalau marah kan Daud itu kalau suka main kecapi ya untuk menenangkan hatinya Saul. Nah itu kalau tidak salah yang setahu saya itu Saul itu sampai pernah melempar lembing gitu ke arahnya Daud. Bahkan suka kadang dan pernah mengejar-ngejar Daud sampai ke gua, sampai Daud itu bisa bersembunyi untuk berusaha untuk membunuh Daud seperti itu. Iya, terus apa yang terjadi Bu di gua itu? Ada yang tahu? Di gua itu si Daud itu kan bersembunyi. Si Saul tidak tahu posisinya si Daud itu ada di mana, tapi Daud itu ngelihat jumbai jubahnya ya, kalau tidak salah. Pokoknya ujung jubahnya itu dipotong sama Daud. Akhirnya Daudnya itu membiarkan Saul untuk pergi. Pokoknya pergi dengan damai seperti itu. Iya, itu kejadiannya waktu itu si Saul sakit perut. Jadi dia cari tempat ya untuk buang hajat. Nah, dia nggak tahu bahwa di belakangnya itu ada si Daud. Ya, padahal Daud kalau mau bunuh dia itu bisa. Ya, tapi dia hanya memotong jumbainya. Lalu dia kan keluar, dia nggak tahu. Lalu begitu dia sadar, ya ternyata jumbainya itu sudah dipotong oleh Daud. Dan dia merasa, aduh sebenarnya saya itu udah kalah nih dari Daud. Tetapi ternyata karena kesombongannya dia, ya dia tetap aja nggak mau menerima seperti itu kan. Nah akhirnya hal-hal itulah. Jadi kalau kita lihat di sini dari 7 dosa, memang iri hati itu adalah yang paling besar. Karena dari iri hati,
Ke-1 orang bisa membunuh. Ya, itu udah dosa yang kedua, dosa berat. Jadi dari iri hati ini bisa jadi kemana-mana seperti itu. Jadi iri hati itu adalah puncak ya, atau akar dari segala dosa. Jadi dari iri hati orang bisa menghasut. Dari iri hati ya orang bisa berbohong. Ya dari iri hati orang bisa menipu segala macam. Segala macam dosa itu diawali dari iri hati. Dan akhirnya menyebabkan kejatuhan Saul dari tahtanya. Dan kemudian digantikan oleh Daud. 1 Samuel 18 ayat 7. Mungkin ada yang mau baca? Satu Samuel 18 ayat 7. Dibiasakan ya Bapak Ibu sekarang. Soalnya nanti kuisnya saya banyak buka Alkitab nih. Jadi kalau yang nggak cepet, nanti ketinggalan. Ya, Jadi Bu. kita hati-hati. Ya, siapa yang baca? Bu Mariana? Ayat. Oke. Ya, 1 silakan. Samuel 18 ayat 7. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan. Katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Nah ini, jadi akar ya. Akar dari keirihatiannya. Seperti tadi yang diungkapkan oleh siapa? Ibu siapa tadi? Ya bahwa, Bapak Redi ya tadi ya. Yang mengatakan bahwa awal mulanya dari iri hatinya Daud adalah karena ejekan, karena diejek. Apakah Bapak Ibu pernah diejek nggak? Bapak Ibu pernah diejek nggak? Nah ini Daud diejek ini. Ya, jadi itu yang menyebabkan dia hatinya jadi berkobar-kobar, jadi kesel seperti itu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu dulunya pernah diejek ya, pernah direndahkan, pernah diledek-ledekin. Ya makanya kalau kita punya anak kecil, ya ketika dia diledekin sama teman-temannya, dia akan pulang nangis. Karena apa? Karena sakit hati seperti itu. Nah ini adalah raja yang kedua, yaitu Raja Daud. Ya langkah Raja Daud untuk menjadi raja tidaklah mudah. 1 nih hampir dibunuh oleh Saul ya, seperti yang tadi diungkapkan oleh Ibu tadi. Lalu dia harus mengungsi ke daerah asalnya Yehuda. Ya, membentuk pasukan sendiri dan menjalin hubungan baik dengan rakyat Yehuda. Jadi kalau Bapak Ibu baca ya dari 1 Samuel 18 itu sampai 1 Samuel 22 itu kayak baca novel. Enak sekali ya kita membaca kisah bagaimana perjuangan Daud untuk menjadi raja. Nah, di sini. Ya, tidak itu aja. Dia menyingkir lagi ke daerah Filistin ya dan membawa serta 600 tentara dan keluarganya semua. Selama di daerah Filistin, Daud tetap berperang menaklukkan daerah-daerah yang memang diperuntukkan bagi bangsa Israel. Ya, Allah memakai Daud untuk mewujudkan rencananya. Tapi kelakuan Daud tidak diketahui oleh Raja Akis. Raja Akis itu adalah Raja Filistin. Ketika Daud tinggal di daerah Filistin, dikira ya Daud itu bisa untuk ya diandalkan menjadi tentaranya. Tapi ternyata tidak. Daud begitu setia kepada Israel. Ya tadinya Raja Akis ini sudah merencanakan nih, wah si Daud ini bisa menjadi panglima perangnya saya nih. Ya tetapi keinginan itu tidak tercapai. Nah, bagaimana asal mulanya Daud diangkat menjadi raja? Mungkin kita bisa baca 2 Samuel 5 ayat 1 sampai 3. Kita buka ya. Siapa yang mau baca? 2 Samuel 5 ayat 1 sampai 3. Saya Bu. Ya, silahkan. 2 Samuel 5
ayat 1 sampai 3. Lalu datanglah segala suku Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, ketahuilah kami ini darah dagingmu. Telah lama ketika Saul memerintah atas kami, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel, dan Tuhan telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus mengembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel. Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron, lalu Raja Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Daud berumur 30 tahun pada waktu ia menjadi raja. 40 tahun lamanya ia memerintah. Iya, cukup ya. Nah, itu bagaimana asal mulanya Daud menjadi raja. Jadi Daud menjadi raja itu ya atas persetujuan dari rakyat. Dan Tuhan memilih Daud juga untuk melaksanakan rencananya. Apa rencana Tuhan? Yaitu menaklukkan daerah-daerah di sekitarnya untuk orang Israel. Ya, begitu baiknya ya Tuhan. Karena waktu mereka masuk ke tanah perjanjian, kita ingat bahwa tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan itu bukan tanah kosong, tetapi tanah yang sudah berpenghuni. Kenapa kok Tuhan nggak kasih mereka tanah yang kosong, tanah yang subur? Kenapa Tuhan memberikan mereka tanah yang berpenghuni, di mana mereka harus berjuang, di mana mereka harus berperang untuk menaklukkan tanah itu? Karena Tuhan kepingin bahwa mereka merasakan campur tangan Tuhan dalam hidup mereka. Nah, mungkin kita bisa refleksikan kepada hidup kita. Ya, kalau kita tidak pernah merasakan kegagalan, kita tidak pernah merasakan kesusahan, mungkin kita tidak akan pernah merasakan tangan kasih Tuhan. Betul nggak Bapak Ibu? Betul. Apakah Bapak Ibu ada yang mau bercerita sedikit tentang pengalamannya, bagaimana Tuhan menolong Bapak Ibu di dalam kesukaran, di dalam pergumulan? Mungkin ada satu orang, pendek aja, supaya kita bisa melihat, oh ya, tangan Tuhan bekerja. Ya, Tuhan campur tangan. Nah, ketika bangsa Israel itu mengalahkan daerah-daerah di sekitar daerah Kanaan, tanah perjanjian, ya supaya mereka tahu Tuhan itu berperan loh di situ. Ya. Nah, siapa yang mau bercerita sedikit aja? Jadi, apa yang kita baca di sini kita refleksikan ke dalam kehidupan kita. Oh iya ya. Tuhan itu selalu berperan dalam kehidupan saya. Walaupun kadang-kadang kita nggak sadari. Ya, tetapi kita tahu, oh ya, itu tangan Tuhan yang sudah bekerja untuk saya. Begitu juga bagaimana tangan Tuhan bekerja untuk bangsa Israel di dalam mereka memperoleh daerahnya atau tanah yang dijanjikan. Ada satu orang aja. Saya ingin sharing Bu dikit. Ya, silahkan. Saya pernah merasakan waktu anak saya jatuh, saya merasa waktu itu anak saya jatuh tapi koma sampai 10 hari. Banyak teman-teman bilang katanya nggak hidup ini anak, kata gitu. Terus waktu saya juga merasa Tuhan nggak apa ya, nggak peduliin saya deh. Saya merasakan begitu. Saya merasa ditinggal Tuhan. Terus saya berdoa. Selama 3 hari itu saya di rumah sakit. Terus saya pulang. Dalam perjalanan saya juga berdoa. Terus sampai di rumah saya itu berdoa biasa di kamar. Di kamar itu ada tempat untuk doa. Saya berdoa di situ. Saya nangis sendiri. Terus saya merasa, Tuhan, Engkau di mana? Saya membutuhkan Engkau, Tuhan.
tapi Tuhan kenapa diem aja? Siapa lagi yang menolong? Saya nggak ada yang peduli Tuhan, kecuali Engkau Tuhan, saya rasakan. Terus saya mau tidur, udah capek ya 3 hari di rumah sakit, tapi anak saya belum sadar. Saya mau tidur, mau ambil guling, itu Tuhan saya merasa dari di belakang itu di jamah Tuhan. Saya merasa, loh, tangan Tuhan mau saya ambil, tapi nggak bisa. Jadi saya punya keyakinan, oh, berarti selama ini Tuhan itu sebenarnya ada di hati saya. Cuma saya itu yang ngerasa kok terlalu jauh. Mungkin karena saya itu kan di Injil juga ada dikasih kuping nggak mendengar, dikasih mata nggak melihat. Mungkin selama ini saya begitu. Akhirnya saya percaya anak saya nanti pasti hidup. Biarpun orang bilang anak saya nggak ketolong, tapi saya percaya anak saya hidup. Makanya sejak itu Bu, saya percaya Tuhan itu ada selalu di hati saya. Itu aja Bu, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Magda. Panggilnya apa Bu Magda? Iya, Bu Maria Magda. Oke, nah Tuhan kepingin ya rakyat itu merasakan hal seperti itu. Ya Tuhan kepingin rakyat itu merasakan Tuhan itu berperan loh di situ. Ya, sekarang lihat. Akhirnya Daud diangkat menjadi raja seperti yang kita baca tadi ya. Selama pemerintahannya Daud berhasil mempersatukan seluruh kerajaan. Wow, hebat banget ya. Situasi ini tidak disukai oleh bangsa Filistin. Akhirnya mereka menyerang, tapi berhasil ditaklukkan oleh Daud. Sesudah itu tidak terdengar lagi gangguan dari pihak Filistin. Ya, Daud menaklukkan Yerusalem dan menjadikannya ibu kota yang sentral dan netral. Daud masih menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil di sekitarnya. Nah, persoalan yang muncul apa? Ya, ada kelompok-kelompok yang bersaing di istana, ketidakpuasan raja dengan pemerintahan Daud, ya, mendukung pemberontakan yang dipimpin oleh Absalom, persaingan antara suku utara dan selatan, persatuan kerajaan semakin lama semakin terancam. Akhirnya Daud wafat di usia 70 tahun. Kemudian Samuel berakhir dan kisah mengenai tahta Daud dilanjutkan dalam kitab Raja-Raja. Nah, kejatuhan Daud juga karena dosa yang dia buat. Dosa apa? Bapak Ibu tahu? Yang tetapi untungnya Daud itu menyesali. Ya, Daud itu mengakui, iya Tuhan, ya aku salah banget gitu ya. Dia menyadari dan dia berjanji ya untuk ya memperbaikinya. Dan dia benar-benar mengakui bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Kesalahan terbesar dalam kehidupan Daud. Ya memang hidup kita nggak ada yang sempurna ya Bapak Ibu. Di sini saya tidak menjelaskan karena saya tahu pasti ada di antara Bapak Ibu yang tahu kisah kelamnya Daud. Ada yang tahu? Ada yang mau sharing? Iya, Bu. Ya, Bapak Redi. Oke, Bapak Redi ya? Siapa? Bukan. Pak Robertus, apa? Bu. Robertus. Pak Hubertus, oke. Pak Robertus ya? Iya. Daud itu mengambil istri dari pengawalnya. Ya, terus? Iya, setelah itu Daud juga akan Daud akan menjebak pengawalnya itu supaya pengawalnya itu waktu bertempur supaya pengawalnya itu mati. Ya, sampai dikirim ke garis depan ya. Garis dengan harapan, depan. Iya, dengan harapan kalau di garis depan kan matinya cepat gitu ya. Betul. Tapi ternyata rencana Tuhan beda. Beda, iya. Tapi lalu Daud sadar. Itu dia lalu bertobat dengan Tuhan. Iya. Ya jadi saking dia kepingin ya untuk mengawini istri dari pengawalnya itu, ya dia akhirnya mengirim suaminya tuh biar mati gitu kan. Kalau dia mati kan
istrinya udah jadi janda, jadi ya nggak apa-apa gitu kan, dinikahin gitu. Seakan-akan dia nggak berdosa, seperti malah akan terlihat seperti pahlawan kan. Iya. Tapi ternyata Nabi Nathan tahu apa yang ada di hati Daud, sehingga Daud mengakui, iya saya salah. Nah, dia seorang raja, tapi dia tidak sombong ya dengan dosanya. Itu keunggulan dari Daud. Makanya Tuhan tuh sayang sama Daud ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, ternyata Bapak Ibu ini udah hebat-hebat ya. Pengetahuan Alkitabnya. Ya belum, Bu. Nah, sekarang kita masuk ke raja yang ketiga ya, Raja Salomo. Nah, ini kisah Raja Salomo, kita sudah ganti buku sekarang, yaitu masuk ke buku yang berikutnya itu 1 Raja-Raja. Oke, mungkin bisa dibuka. Ini memang ayatnya terlalu panjang, ya mungkin kita hanya baca bagaimana akhirnya Salomo diurapi menjadi raja ya sampai situ. Oke, 1 Raja-Raja 1 ayat 28. Siapa yang mau baca? Saya, Bu. Ya, silahkan. Salomo diurapi menjadi raja. Lalu Raja Daud menjawab, katanya, panggillah Batseba. Perempuan itu masuk menghadap raja dan berdiri di depannya. Lalu raja bersumpah dan berkata, demi Tuhan yang hidup, yang telah membebaskan nyawaku dari segala kesesakan. Pada hari ini aku akan melaksanakan apa yang kujanjikan kepadamu, demi Tuhan, Allah Israel. Dengan sumpah ini anakmu Salomo akan menjadi raja sesudah aku. Dan dialah yang akan duduk di atas tahtaku, menggantikan aku. Lalu Batseba berlutut dengan mukanya sampai ke tanah. Ia sujud menyembah kepada raja dan berkata, hidup tuanku Raja Daud untuk selama-lamanya. Lagi kata Raja Daud, panggillah Imam Sadok, Nabi Nathan, dan Benaya bin Yoyada. Mereka masuk menghadap raja. Dan raja berkata kepada mereka, bawalah para pegawai tuanmu itu, naikkan anakku Salomo ke atas bagal betina kendaraanku sendiri, dan bawa dia ke Gihon. Imam Sadok dan Nabi Nathan harus mengurapi dia di sana menjadi raja atas Israel. Kemudian kamu meniup sangkakala dan berseru, hidup Raja Salomo. Sesudah itu kamu berjalan pulang dengan mengiringi dia. Lalu ia akan masuk dan duduk di atas tahtaku. Sebab dialah yang harus naik tahta menggantikan aku, dan dialah yang kutunjuk menjadi raja atas Israel dan Yehuda. Ya, cukup Bu ya. Nah, itulah asal mulanya bagaimana Salomo menjadi raja. Salomo dipilih oleh Daud sendiri. Ya, karena ternyata Daud itu sungguh mengasihi Batseba, ya, orang yang sudah selingkuhannya dia. Tetapi Daud merasa mengasihi anaknya yaitu Salomo, sehingga dia memilih Salomo. Ya, ternyata Salomo itu juga adalah pilihan Tuhan, ya, untuk menjadi raja. Nah, Salomo ini punya trik yang berbeda dengan kedua raja tadi. Raja Saul dan Raja Daud. Kalau Raja Saul kan berperang ya untuk menaklukkan daerah-daerah sekitarnya. Daud juga ya menunjukkan kesatriaannya. Tetapi kalau Salomo tidak. Ya, teknik berperangnya Salomo itu berbeda. Dia nggak mau menaklukkan daerah-daerah sekitarnya itu dengan pertumpahan darah. Ya, tetapi apa yang dilakukan oleh Salomo? Yaitu dia menjalin hubungan baik ya dengan raja-raja sekitarnya. Yaitu dengan menikahi anak raja-raja di sekitarnya. Karena dahulu ya satu raja itu boleh menikah berkali-kali.
Ya, sehingga akhirnya Salomo itu punya berapa? 700 istri dan 300 selir. Ya, dan itu hasil dari hubungan politik, ya, hubungan politik dalam rangka untuk meluaskan kerajaannya. Supaya apa? Supaya kalau dia nikahin kan jadi bersatu dengan kerajaannya begitu. Jadi nggak perlu ada peperangan seperti itu. Tetapi justru itu yang membuat kejatuhannya. Kenapa? Karena akhirnya Salomo itu pikirannya tidak terarah kepada Tuhan. Mengapa? Karena wanita-wanita yang dinikahi oleh Salomo bukanlah orang yang seagama dengan Salomo. Kepercayaannya berbeda. Ya, ada putri-putri raja itu yang menyembah kepada patung-patung, ya, menyembah kepada allah-allah yang lain. Jadi mereka datang ke tempatnya Salomo itu ketika menjadi istri, mereka membawa semua ya perlengkapan sembahyang mereka, perlengkapan berdoa mereka, jadi patung-patungnya. Dan sebagai suami untuk menghormati istri, ya akhirnya Salomo juga ikut. Nah, disinilah ya Salomo walaupun dia sudah membangun bait Allah, tetapi hatinya terpecah. Ya, antara dia mau berbakti kepada Tuhan atau dia mengikuti kepercayaan istrinya. Nah, akhirnya disitulah dia, maka dari itu kan di Alkitab tertulis jangan menyembah ya kepada Allah lain selain aku. Nah, ini yang dimaksud oleh Tuhan. Jadi arahkan pikiranmu. Nah, di sini Salomo sudah terpecah. Walaupun ketika dia diurapi menjadi raja, apa yang dia minta? Tuhan, jadikanlah aku orang yang bijaksana. Ya, tetapi ternyata dalam perjalanannya dia kehilangan kebijaksanaannya tersebut. Nah, ini ya. Inilah beberapa gambaran tentang kedamaian dan kepermaian Israel di bawah Salomo. Ada yang mau baca? Jangan dengar suara saya terus gitu loh. Ngantuk ya kalau cuman saya yang baca. Ada yang mau baca? Kelihatan nggak di layar tulisannya atau terlalu kecil? Yang mana Bu? Salomo. Ini. Inilah beberapa gambaran tentang kedamaian. Kelihatan nggak di screen-nya? Kelihatan. Tulisannya kekecilan nggak? Enggak. Nggak ya. Oke, ada yang bisa baca? Saya boleh, Bu? Ya, silahkan. Inilah beberapa gambaran tentang kedamaian dan kepermainan Israel di bawah Salomo. Israel di bawah pemerintahan Salomo memiliki organisasi yang sangat rapi. Salomo mengatur begitu banyak hal dengan hikmat yang luar biasa. Salomo mengatur kepastian ketersediaan pangan, dan dia juga membuat seluruh Israel hidup dengan damai dan sukacita. Raja 1 Raja 4, 20-25. Inilah gambaran yang indah tentang bagaimana keadaan umat Tuhan ketika Tuhan sendiri datang untuk mengambil tahtanya. Ya, ya begitulah. Jadi Salomo itu benar-benar raja yang luar biasa ya, yang dia memikirkan sampai detail kebutuhan dari rakyatnya. Salomo juga mendapatkan upeti dari Filistin dan bangsa-bangsa lain di tengah-tengah sungai Efrat hingga Mesir. Penaklukan-penaklukan dan kemenangan demi kemenangan yang dialami Daud mencapai puncaknya pada zaman Salomo. Ya, Salomo lah yang mencicipi hasil perjuangan Daud untuk menaklukkan daerah-daerah sekeliling Israel. Bahkan Filistin pun sejak beberapa kali ditaklukkan Daud sekarang membayar upeti kepada Raja Salomo. Ini pun gambaran mengenai wilayah yang akan ditaklukkan ketika Kristus datang kembali. Kristus bukan saja akan berkuasa dari batas Mesir hingga Efrat, tapi dia akan berkuasa ke seluruh dunia. Itu sudah dibuktikan ya.
Salomo juga mempunyai 40.000 kereta kuda dan 12.000 pasukan berkuda. Rakyat Israel pun berjumlah sangat besar. Ini menandakan kekuatan militer yang luar biasa. Meskipun tidak berperang, tetapi Tuhan tambahkan terus orang-orang yang akan memperkuat militer Salomo. Ia memperlambangkan pasukan-pasukan besar malaikat yang dipimpin oleh Allah sendiri. Kekuatan militer yang besar inilah gambaran mengenai kekuatan Tuhan semesta alam. Dan terakhir, Salomo memiliki hikmat yang melampaui siapapun. Orang-orang besar dari seluruh dunia datang kepada Salomo untuk belajar dari dia. Hikmatnya melebihi semua orang berhikmat pada waktu itu. Pengetahuan Salomo mencakup begitu banyak bidang, dari hewan hingga tanaman, dari kata-kata hikmat hingga puisi. Tetapi Salomo hanyalah gambaran dari Kristus. Kristus lebih besar dari Salomo. Kristuslah yang menggenapi seluruh janji Allah kepada Daud dan keturunannya. Ya, sehebat-hebatnya orang pasti ada kelemahan. Nah, inilah yang menyebabkan kejatuhan Salomo. 1. Salomo mencintai banyak perempuan asing. Ia mempunyai 700 istri dan 300 gundik. Ya, istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Nah, di sini ya, dia mulai berbelok. Ya, mulai berbelok dari Tuhan. Akhirnya, Salomo ikutan menyembah berhala. Demikianlah Salomo mengikuti Ashitoret, ya, dewa orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Ini ada di Raja-Raja 11 ayat 5. Samuel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Ya, berarti Salomo sudah melanggar 10 perintah Allah. Perintah yang keberapa ya? Perintah yang keberapa Bapak Ibu? Pertama. Jangan ada Allah lain di hatimu, ya. Ya, jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja. Nah, ini akhir hidup Salomo diakhiri dalam kitab Raja-Raja 11 ayat 14 sampai 43. Ya, 2 Raja-Raja 11 ayat 14 sampai 43. Itu akhir dari hidup Salomo. Ya, jadi dari awal dia ditahbiskan sampai akhir hidupnya semua tertulis di situ. Jadi kalau kita baca kitab ini, beneran kita seperti membaca sebuah cerita. Nah, sekarang kita masuk ke akhir dari kerajaan. Nah, zaman terpecahnya kerajaan menjadi 2, yaitu kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Ini kenapa? Ini semua karena anak dari Salomo itu. Ya, setelah wafatnya Salomo, 10 suku Israel 10 suku di utara menolak menerima Rehabiam sebagai raja mereka dan sebagai gantinya memilih Yerobeam yang bukan dari garis Daud sebagai raja mereka. Kerajaan utara kemudian dikenal dengan kerajaan Israel, ya, atau Israel. Lalu pemberontakan terjadi di Sikem dan suku Yehuda merupakan yang tersisa pertama kali yang menerima keluarga Daud. Ya, kemudian setelah suku Benyamin bergabung dengan Yehuda, Yerusalem, ya, ini kita bisa baca di Yosua 18 ayat 28 yang menjadi ibu kota kerajaan tersebut. Kerajaan selatan disebut kerajaan Yehuda. Nah, ini ada di 2 Tawarikh 15 ayat 9 yang juga menyebutkan bahwa anggota-anggota itu melarikan diri ke Yehuda selama pemerintahan Asa dari Yehuda, ya. Ini bisa semuanya dibaca di kitab Yosua dan kitab Tawarikh. Nah, ini zaman kerajaan Yehuda setelah kerajaan Israel atau utara hancur. Nah, sini saya akan putarkan ya. Saya akan putarkan bagaimana kejatuhan atau akhir dari kerajaan Yehuda itu. Dari kitab Yeremia. Panjang sih. Ya, daripada kita baca, mendingan kita dengerin aja ya. Ini ada di YouTube ya, Bapak Ibu.
Siapkan kertas ya. Kalau bisa nanti jawabannya tulisannya besar-besar. Siap ya? Saya akan